dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana, lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, ada seorang pria yang lagi galau dengan pacaran. Dia ini pacaran dengan seorang janda yang punya 2 anak. Pacarannya cukup lama, tapi dia merasa selalu digantung terus ya. Lalu dia konsul dengan kakaknya yang sudah menikah gitu. "Kak, ini kenapa kok saya itu kesannya enggak pernah diberi kata iya 100% supaya segera bisa menikahi pacar saya itu. Coba ceritakan, setiap kali kamu minta bagaimana lu?" Kan gitu, kakaknya tanya dulu toh. "Ya setiap kali kami ini pacaran sudah mengerti satu sama lain, mengenal satu sama lain, dan saya suka." Kakaknya tanya, "Kamu cinta dengan dia?" "Cinta." "Setiap kali kamu pernah mengatakan serius mau menikahi dia?" "Iya, saya pernah katakan, tidak hanya sekali. Setiap pernah katakan ke dia, saya itu mau menikahi kamu. Dia cuma senyum-senyum mengatakan, kamu itu tidak mengenal aku sepenuhnya kok mau menikahi aku." Nah itu kesannya seperti ada penolakan halus ya. Tapi dia kok selalu dapat respon positif ya, diterima dengan baik oleh ceweknya, perempuan yang janda ini. Dia juga cerita lagi ke kakaknya ini, "Kak, ya enggak sekali, 2 kali saya juga tanya itu. Ayo kita ini sudah sama-sama matang ini sudah dewasa. Kamu juga sudah pernah berkeluarga, ini janda ini meninggal suaminya karena sakit. Dan ya tentu tetap masih menarik karena masih muda kan. Ayo kita ini sudah dewasa, sudah mengerti bagaimana perkawinan itu." Tapi dia jawabnya, "Kamu itu belum sepenuh-penuhnya ngerti aku kok, belum bisa menerima aku sepenuhnya kok mau menikahi aku." Ini bingung, ini cowoknya ini galau betul. "Kenapa?" Tanya kakaknya. "Kenapa kak, kok jawabannya terus begitu?" "Selama ini kamu kalau pacaran itu yang kamu perhatikan siapa saja di situ?" "Ya jelas cewek saya dong."
Kamu perhatikan anaknya juga. Ya kadang-kadang saya perhatikan anak-anaknya itu kadang-kadang mereka main sendiri. Kamu pernah perhatian enggak sama anak-anaknya? Ya kadang-kadang. Itu kamu mencintai mamanya saja, enggak mencintai anak-anaknya. Enggak bisa, dia enggak bisa. Kalau mau mengasihi mamanya, kamu harus ngasih anak-anaknya juga. Itu satu paket. Tidak lebih dan tidak. Oh gitu ya. Jadi saya memang butuh waktu dulu untuk membuktikan bahwa saya juga mengasihi anak-anaknya juga. Iya, makanya dia seperti menolak halus begitu. Kamu belum mengenal saya, belum menerima saya sepenuhnya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, cerita ini menggambarkan juga bagaimana apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Makanya pada saat ditanya oleh ahli Taurat, perintah mana yang paling utama, perintah mana yang paling sesungguhnya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan sebagainya. Itu kan Yesus mengulang dari kitab Ulangan dalam bacaan pertama yang diajarkan Musa kepada bangsa Israel. Tapi Yesus melengkapi bahwa sebenarnya perjanjian lama belum lengkap. Maka dikatakan perintah kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan dikatakan tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah itu. Jadi katakan tidak ada yang lebih utama, artinya dua-duanya ini utama. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama, itu satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Oh saya mengasihi Allah saja tapi saya nggak suka dengan manusia, nggak bisa. Atau terbalik, saya cukup mengasihi sesama saya saja, keluarga saya saja, teman-teman sahabat saya saja. Wong Allah itu abstrak, nggak jelas, diawang-awang, juga tidak bisa. Makanya dikatakan gambaran, mengapa kok ada gambaran konteks pewahyuan seperti ini untuk Anda dan saya sebagai pengikut Kristus. Dalam bacaan yang kedua ditunjukkan bahwa dia imam agung yang sempurna. Dia mengatakan yang sempurna untuk kehidupan kita. Dia mengajarkan yang sempurna untuk keselamatan kita, supaya kita sungguh menjalani dengan baik perintah yang utama itu, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama sepenuh-penuhnya. Bahkan dikatakan kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan disitulah lalu mengalahkan semua korban bakaran dan korban persembahan yang lain itu. Yang kalau Anda baca dalam kitab Ulangan dan Imamat itu sangat renik ya. Perjanjian lama itu kita lihat bagaimana upacara korban persembahan bagi bangsa Israel untuk penghapus dosa, untuk ini, untuk itu wah sangat renik sekali ya, rinci sekali. Tapi itu semua dikalahkan dengan dua hukum ini. Dan ini tidak bisa dipisah-pisahkan, ini satu paket gitu. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita bisa menghayati mengasihi Allah dengan sepenuh-penuhnya sekaligus mengasihi sesama dengan sepenuh-penuhnya? Itu yang diajarkan oleh Tuhan. Itu kalau kita bisa melihat tidak dipertentangkan antara Allah dan manusia, karena manusia ini ciptaan Allah yang paling mulia. Kalau melihat Allah berarti melihat ciptaannya yang paling mulia siapa? Yang manusia. Kalau melihat manusia harus melihat di balik itu adalah Allah yang sungguh agung dan mulia juga. Makanya kalau saya kok condong lebih ke hidup doa saya kepada Allah saja ya Romo, daripada saya terlalu peduli perhatian pada manusia, nanti dikira sok suci, sok cawe-cawe, sok sosial macam-macam. Ini sudah sikap membedakan antara Allah dan manusia gitu. Atau mengatakan ya sudah saya peduli saja pada orang yang membutuhkan, saya sosial, saya aktif, tapi saya tidak perlu kok doa, diajak devosi juga tidak mau, diajak siaran nggak mau, misa apalagi dan sebagainya. Yang penting itu saya sosial. Ini juga salah, tidak seimbang, tidak melihat bahwa yang mereka bantu adalah di balik itu adalah Allah.
Maka digambarkan bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu menjadi satu. Ya seperti tadi dalam cerita pertama. Kalau mengasihi anaknya juga mengasihi orang tuanya, atau mengasihi orang tuanya juga harus mengasihi anaknya. Kalau kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi anak-anak Allah juga. Sulit kalau kemudian dipertentangkan, seperti ya, seorang pada anak kecil itu, kamu sayang papa atau mama, milih ya, ayo kamu lebih sayang papa atau mama. Itu pertanyaan yang bodoh untuk anak, kasihan. Itu kan kadang-kadang mama yang nggak pede, papa yang nggak pede, tanya, kamu lebih sayang sama papamu ya, kamu sayang papamu atau mamamu? Loh ya apa sih? Pasti anak nggak bisa jawab, sama-sama sayang. Karena satu paket. Sama mengasihi Allah, mengasihi sesama itu satu paket. Jadi kita bisa melihat justru maka ada sesuatu misteri yang dinampakkan, yaitu salib yang bentuknya cross. Itu menggambarkan sungguh kalau melihat salib Tuhan Yesus, dia imam agung yang sempurna. Ya mengasihi Allah sekaligus yang horizontal, yang mengasihi sesama. Satu titiknya dalam korban Kristus itu. Dan ini menjadi hukum yang sempurna, menyempurnakan hukum perjanjian lama kalau dibandingkan dengan kitab Ulangan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin bagi kita tidak terlalu susah karena kita hidup dengan penyatuan yang sangat jelas, itu Tuhan Yesus. Dia adalah Allah dan manusia gitu. Tapi tantangan kita itu Anda dan saya hidup dari berbagai ajaran agama yang lain, ajaran kepercayaan yang lain yang kadang-kadang mempertentangkan antara Allah dan manusia. Ya, ada yang begitu membela Allah sampai menghalalkan darah manusia. Salah satu korbannya ya umat kita, gereja SMTB ini. Melihat Allah begitu mencintai demi dia, tapi mau menghancurkan hidup manusia. Tidak mampu melihat manusia itu ciptaan Allah yang paling dikasihi. Kita hidup di masyarakat yang seperti itu. Atau sebaliknya, kita bisa melihat begitu banyak ajaran modern yang sekarang ini mengatakan dengan secara liberal, mengatakan Tuhan itu tidak ada. Yang penting itu menolong sesama. Allah itu mana? Yang jelas itu kita yang harus menolong mereka yang membutuhkan. Ini ekstrem yang satunya lagi. Dan dua-duanya kita bisa ikuti gitu. Padahal Yesus mengajarkan sungguh mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu perintah yang utama gitu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa lalu yang perlu untuk kita sikapi, yang kita perlu untuk perdalam dalam minggu ini bagi kehidupan kita, bahwa Anda sungguh-sungguh sebagai manusia yang sungguh-sungguh juga dikasihi Tuhan, kita ini yang sungguh-sungguh sebagai manusia yang hadir kepada manusia yang lain untuk dihormati, dihargai ya, sebagai bagian sesama ciptaan makhluk Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan sendiri. Dan itu yang membuat kita harusnya kemudian lebih bijak melihat bahwa setiap kali saya melihat manusia, saya melihat di situ wajah dan rupa Allah yang menciptakan gitu. Makanya kan kadang-kadang lucu orang tua itu kalau melahirkan anaknya kan bingung, iki nyuntuh sapa ya wajah papane apa mamane, papane apa mamane. Enggak bisa, dia membawa sesuatu yang baru yang dari Allah kok. Setiap kali kita melahirkan lihat aja orang tua itu bingung, iki sifat anak saya yang ini seperti siapa ya. Selalu ada yang baru. Bukan mewakili papanya, bukan mewakili mamanya, bukan mewakili kakeknya, neneknya juga enggak. Dan kita belajar selalu dalam misteri itu. Setiap kali saya melihat manusia, saya melihat siapa yang menciptakan dia. Itu lalu melihat sungguh satu paket gitu ya. Demikian juga kalau kita berdoa kepada Allah, mengasihi dia sepenuh hati, kita tahu, oh saya pun bagian darimu ya Tuhan gitu. Nah semoga hal ini membuat kita, iman kita semakin kuat, spiritualitas kita, hidup doa kita semakin kuat gitu. Karya pelayanan kita dan menolong orang yang lain pun semakin kuat gitu. Sehingga seperti apa yang diayati oleh Ibu Teresa dari Kalkuta ya,
Setiap kali aku melihat manusia yang menderita, aku melihat wajah Tuhan gitu. Dan juga sama, Yesus mengatakan kan kepada waktu dinas Injil yang lain, pada saat pemilahan antara manusia digambarkan seperti domba dan kambing itu, Tuhan, kapan kami bertemu Engkau itu kapan? Gitu. Yesus mengatakan, saat aku haus kamu memberi aku minum, saat aku lapar kamu memberi aku makan, saat aku tidak punya tumpangan kamu memberi tumpangan, saat aku telanjang kamu memberi baju. Jadi melihat betul ajaran Tuhan Yesus ini menyempurnakan dari perjanjian lama yang hanya lebih tertuju kepada Allah terus menerus. Dan itu salah, kurang lengkap. Yang sempurna adalah dua-duanya, dan itu yang diwariskan kepada Anda dan saya. Nah Bapak Ibu, mari kita hargai sungguh ajaran yang sungguh mulia ini, kita hayati dengan bijaksana untuk seimbang bagaimana kita selalu memandang Allah di antara sesama kita dan melihat sesama kita pun bagian dari karya Allah, termasuk diri kita ini yang sungguh-sungguh dikehendaki Tuhan untuk memperoleh keselamatan kita. Saya menyapa Anda yang mungkin hari-hari ini masih memendam dendam, benci kepada sesama Anda. Tapi Anda lebih milih, aku sementing tak kuat no doaku wae. Sementing rosario ku wae. Tapi hatinya itu mangkel terus, entah dengan saudaranya, entah dengan lawan bisnisnya, dengan teman yang sekarang menjadi lawan. Anda sakit hati terus menerus. Coba dilihat, jangan-jangan Tuhan berkarya pada orang-orang tersebut melalui mereka untuk mendidik Anda. Bukalah hati Anda untuk sungguh melihat bahwa tidak hanya doa saja, tapi pendamaian, merasakan mengasihi sesama yang nyata, mereka yang mungkin selama ini kita anggap musuh, ya, kita anggap mereka ini yang sungguh-sungguh membuat kita menderita dan sebagainya. Semoga Anda sungguh-sungguh hari ini diseimbangkan oleh rahmat Tuhan dan merasakan sungguh kelegaan dan kebahagiaan. Dan semoga kita semua, mari kita sungguh dalam kehidupan kita dan keluarga kita untuk selalu melihat itulah wajah Allah yang nyata dan itulah Allah yang berkarya bersama kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.